Black Lives Matter ini yang aku tahu dari yang aku baca-baca dan aku lihat-lihat berita adalah suatu pergerakan untuk meningkatkan kesadaran kita tentang perlakuan tidak adil terhadap ras kulit hitam atau African American di Amerika dari tindakan kekerasan polisi. Kayak banyak banget yang meninggal pas di proses penangkapan, atau ada juga yang bahkan sedang diam di rumah saja dan ujung-ujungnya meninggal juga karena tindakan dari polisi. Perlakuan gak adil ini bukan hal baru, tercermin dari banyak banget film-film yang udah masuk dengan tema yang sama kayak American History X, terus Green Book, dan kalau mundur ke belakang itu juga ada 12 Years Slave, terus ada juga Django Unchained, terus kalau yang era-era sekarang ini mungkinnya kayak Dope gitu, atau balik ke 80-an lagi, itu ada The Help. Film-film itu mengangkat tema soal perlakuan tidak adil terhadap orang kulit hitam, bahkan sampai ke level ketidakadilan dalam bentuk slavery. Perlakuan yang tidak adil terhadap orang yang lahir dalam ras minoritas di area ras mayoritas itu aslinya sudah biasa terjadi dan tidak seharusnya dibiasakan untuk terjadi perlakuan tidak adil seperti ini. Misal Susi Susanti yang terlahir dari ras Chinese di Indonesia dan menghasilkan medali emas dalam Olimpiade, itu tidak dianggap sebagai orang Indonesia. Perlakuan yang tidak adil menurut aku. Balik lagi ke banyaknya film yang udah ada, tapi kenapa isu-isu ini masih ada banget dan terus-terusan terjadi bahkan berulang-ulang di Amerika. Isu-isu ini gagal membawa arah perubahan menurut aku karena nggak cuman satu arah ya perubahan itu. Jadi kayak misalnya kita mendorong ke arah perubahan, ada tenaga lain yang mendorong dari suatu arah perubahan itu untuk menahan atau bahkan mengembalikan ke keadaan sebelumnya. Maka dari itu banyak dari kita juga ngelihat villain dari suatu film itu, ya misalnya villainnya itu orang kulit hitam gitu ya, mastermind-nya. Atau kita lihat dari suatu film itu pengedar narkobanya orang Latin. Begitu juga kayak film-film di Indonesia, misalnya penggambaran orang Ambon jadi preman di pasar, atau juga orang Cina menjadi bos-bos villain. Tanpa disadari, kita jadi mewajarkan penempatan ras dalam karakter-karakter itu. Kita, misalnya nih aku, kamu mungkin ya, ini kan orang Islam. Mayoritas dari orang Indonesia kan orang Islam. Kita merasa marah saat ada penggambaran teroris itu beragama Islam di suatu film. Tapi kita nggak ngerasa ada problem saat ada orang Latin atau orang kulit hitam jadi pengedar narkoba. Menurut aku, apa yang kita rasain saat teroris itu dan saat orang kulit hitam jadiin stereotipikalnya kayak gitu, kita nggak pengen kan kayak gitu. Maksudnya kita seharusnya itu ya bisa berlaku adil dalam pemikirannya. Kalau misalnya kita nggak adil, ya berarti kita tuh hipokrit dan kita menempatkan diri kita lebih penting daripada orang lain. Tapi kan pengedar narkoba mayoritas orang Latin gitu. Misalnya kalian jawab kayak gitu, ya emang dipikir teroris mayoritas agamanya apa? Kalau kita lihat-lihat semua yang ngelakuin tindak-tindakan terorisme itu, langsung aja kita klaim mereka nggak punya agama. Mereka punya agama dan bahkan mungkin lebih taat daripada kamu, dan bahkan mungkin lebih tahu seluk-beluk Islam daripada kamu, dan at the end mereka ngelakuin hal itu. Dari masalah ini aslinya bingung, kayak kita mau menggambarkan depict reality kayak teroris itu kayak gimana, atau pengedar narkoba itu kayak gimana, dengan mendekatkan pada realita yang ada kayak gimana kan. Hal gitu bertentangan mungkin dengan prinsip-prinsip yang bikin kita pengennya netral suatu film itu, tidak memihak pada A, B, atau C misalnya. Masalah ini aslinya yang bikin bingung sih menurut aku ya, karena ada realita juga. Mungkin emang paling bener musuhnya itu ya alien gitu, kayak film-film lain yang gak ada hubungannya sama ras manusia, atau musuhnya itu robot dari masa depan gitu. Jadinya kita nggak begitu peduli tentang nggak begitu peduli tentang rasnya apa, karena dia itu robot. Atau ada solusi kedua, kayak kita perbanyak diskusi tentang apa yang terjadi pada masyarakat kita, kenapa suatu agama tertentu itu punya tendensi untuk melakukan tindakan terorisme, kenapa suatu ras tertentu punya tendensi untuk melakukan tindak kriminal A, kriminal B, kriminal C, sehingga kita bisa memperbaiki apa yang terjadi di masyarakat kita.
dengan cara kita melihat luka itu sendiri seperti apa. Jadi setelah kita melihat luka itu sendiri, ya kita baru bisa mengetahui cara mengobatinya. Menurut aku gitu. Jadi segitu aja dari aku. Bye-bye.